Shalom, saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara, seorang bapak berasal dari NTT memualafkan 4 orang anaknya. Padahal bapak ini masih Katolik. Dan saudara dalam Tuhan, adapun alasannya memualafkan 4 orang anaknya, kita simak di video berikut ini. Yang pada kesempatan ini ada sebuah kisah yang sangat luar biasa, ya. Nah, beliau ini suatu hari itu dalam perbincangan santai, tiba-tiba beliau berencana, ya, menyerahkan seluruh putra-putrinya kepada saya untuk dididik secara Islam. Saya terkejut, saudara, ya. Beliau ini punya 4 orang anak, satu laki-laki yang sebelah kirinya, kemudian 2 orang wanita, 3 orang wanita, dan yang satu lagi sedang ada di Bandung. Nah, ini menarik. Nah, dari hasil perbincangan kami tentang Islam itu apa dengan Pak Alfredo ini, disitulah beliau tertarik dan meminta anak-anaknya supaya masuk Islam. Sementara beliau waktu itu belum Muslim, ya, belum Muslim. Ini kan aneh. Ada seorang bapak, seorang orang tua, ya, meminta atau menyuruh anak-anaknya masuk Islam, sementara yang bersangkutan tidak Muslim. Nah, ini boleh diceritakan ini Pak Alfredo kepada pemirsa kita, bagaimana awalnya dulu Bapak, kenapa setelah berkenalan dengan saya kok tiba-tiba Pak Alfredo itu menyerahkan anaknya kepada saya untuk saya didik secara Islam dan tentunya dimasukkan ke dalam Islam. Boleh cerita sedikit pengalamannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti Ustadz Nababan cerita, memang dari awal saat ketemu Ustadz Nababan di sebuah desa membangun pembinaan mualaf, di sana saya ketemu Ustadz Nababan, duduk bersama berbincang-bincang. Lalu berbincang-bincang itu hati saya itu sangat menentu bahwa saya sudah sering kali ketemu Ustadz, ketemu Aji, tetapi Ustadz Nababan beda sekali dengan Ustadz dan beda dengan Aji yang lain. Misalnya hari-hari kurban pun tidak pandang bulu bahwa dari agama manapun, Ustadz Nababan mengatakan bahwa itu dikasih. Sehingga waktu itu saya ambil keputusan bahwa anak-anak saya ajak bahwa ini saya serahkan kepada Ustadz Nababan bahwa anak-anak itu dibina supaya menjadi anak-anak yang soleha dan anak-anak yang baik tingkat lakunya terhadap orang tua, terhadap siapapun, supaya dia baik. Sehingga waktu saya ambil keputusan, saya serahkan anak-anak saya kepada Ustadz Nababan. Kebetulan saya dengan istri saya masih agama Katolik, tetapi saya mengatakan bahwa inilah yang benar. Sehingga saya serahkan, saya papa mama yang lahirkan, tetapi papa mama yang bina adalah Ustadz Arifin Nababan. Waktu itu saya serahkan, itu dalam hati saya sudah suruh saya demikian, itu sudah keputusan saya sendiri. Ini pemirsa, memang unik ya, Pak Alfredo ini unik sekali. Beliau tidak Muslim, tapi setelah melihat cara-cara saya berdakwah, menampilkan Islam yang baik ini, saya akan boleh melihat dalam Islam itu ada harapan perbaikan anak-anaknya. Dan kebetulan anak-anaknya juga waktu itu ini namanya Mustaqim, ya. Nama dulunya apa? Alberto Jimenez. Alberto Jimenez, ya. Sekarang sudah Mustaqim. Ya. Ini namanya dulu siapa? Duminya Jimenez Alves. Ya, sekarang namanya Nurul, ya. Hidayah. Kalau kakaknya? Iya, Semertani Jimenez. Nah, sekarang jadi Asma. Asma, ya. Jadi waktu yang satu lagi di Bandung, ya. Baik, saudara dalam Tuhan, itu cuplikan videonya. Dan kalau hal ini memang nyata adanya atau benar adanya, ini merupakan PR bagi hamba-hamba Tuhan yang ada di NTT khususnya, ya, supaya lebih lagi memperhatikan jamaahnya dan lebih lagi menyampaikan kepada mereka kabar keselamatan, yaitu firman Tuhan di dalam Alkitab, supaya iman mereka semakin hari semakin teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekali lagi, bapak atau keluarga yang di video tadi berasal dari NTT. NTT-nya dari mana saya kurang tahu pasti karena tidak dijelaskan.
Dan kita sudah dengar bersama alasan seorang bapak di video tadi memualafkan atau menjadikan anaknya atau 4 orang anaknya menjadi agama lain atau muslim. Dan saudara dalam Tuhan, sekali lagi mari kita terus doakan hamba-hamba Tuhan dan juga pelayanan yang ada di NTT supaya Roh Kudus semakin bekerja dan orang-orang atau saudara kita yang ada di NTT imannya semakin teguh di dalam Tuhan. Dan saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita di kesempatan ini di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat ketiga dan seterusnya. Kitab Efesus pasal 1 ayat 3 dan ayat seterusnya. Berikut firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat celah dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dia kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Dan di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Dan saudara dalam Tuhan, semoga ayat ini memberkati kita, mengingatkan kita bahwa kita yang hidup dalam Kristus dan kita yang beriman kepada Yesus Kristus sampai kesudahannya, maka kita memperoleh kehidupan kekal di dalam kerajaan sorga kelak bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Upah kita besar di sorga ketika kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Dan kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.